Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat Al-Fatih sekalian, kita berjumpa lagi dengan review produk-produk dan kasus-kasus yang terkait dengan produk-produk Al-Fatih Mandiri Sejahtera. Seperti sebelum-sebelumnya, kita di sini masih dengan Pak Puji Hartanto di sini. Untuk kali ini kita akan coba membahas terkait dengan ini kehamilan ya, terkait dengan kehamilan. Mungkin secara umum banyak kasus-kasus juga dijumpai di masyarakat ya Pak, terutama ibu-ibu hamil atau mungkin calon-calon ibu di mana di masa awal ya, di masa awal kehamilan ya ada yang Allah kasih semacam ujian yang sering itu kaitannya sama morning sickness atau mual muntah ya. Tapi ini kan levelnya juga beda-beda, mungkin ada yang biasa, ada yang sedang, ada yang bahkan bisa dikatakan cukup lumayan parah ya, berat ya, dalam artian sampai ibaratnya nyium sampai akhirnya muntah, mual, sampai akhirnya makanan nutrisi itu nggak bisa masuk. Padahal diketahui bersama bahwa di masa kehamilan itu yang namanya nutrisi ya, penting sekali untuk perkembangan ya, kebutuhan ibu dan juga calon anak ya, yang pastinya harus tercukupi secara optimal dan maksimal. Nah ini gimana nih Pak Puji terkait dengan kasus-kasus seperti itu? Karena kita tahu juga di pasaran juga banyak ditawarkan berbagai macam terkait dengan solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau secara holistik ini sebenarnya dari bicara dengan kasus mual muntah di awal-awal atau di masa kehamilan itu seperti apa? Kok bisa sampai dalam artian ada yang ringan, ada yang berat, sampai yang dalam artian yang tadi disampaikan bahwa mencium makanan pun akhirnya mual juga Pak. Gimana Pak? Iya. Jadi dalam kondisi mual, muntah dulu kan sempat saya pelajari, kemudian saya lihat kalau zaman dulu jamunya kalau lihat di jamu-jamu herba itu paling kan jahe, terus kapulaga, paling sebangsa itulah, bangsa itu untuk menghilangkan mual. Terus ada yang minum yang asam-asam, yang rasanya kecut, ada yang makan es batu gitu supaya menghilangkan mual dan sebagainya. Tapi sudah sekian tahun kemudian kita pelajari, ternyata ada dua garis besar masalah mual itu, terutama pada ibu yang hamil. Jadi ini sebenarnya perubahan hormonal ya, perubahan situasi tubuh. Nah, situasi tubuh nanti dibagi dua ini, tapi yang paling banyak 80% lah. Ya, kalau dari data yang masuk kemudian kasus yang ada itu 80% itu malah kondisinya lembab dingin. Lembab dingin, mesti lembab. Karena tanda khas daripada kelembaban itu salah satunya adalah mual, muntah. Bisa mual saja tanpa muntah atau mual dengan muntah. Seperti mual tanpa muntah itu kayak orang gagal ginjal, itu lembab sama. Jadi kasusnya hampir mirip. Jadi walaupun ini hamil, ini kalau kita kan lihat apa sih yang menyebabkan dia mual gitu, mau hamil mau tidak gitu. Itu prinsipnya sama sebenarnya. Itu. Nah, karena ini perubahan. Kemudian yang lembab panas itu jarang. Nah, lembab panas kita tidak membuat produk untuk itu karena dia mungkin makan yang agak asam-asam bisa menyelesaikan masalah. Jadi banyaklah yang bisa dikerjakan. Berarti untuk solusi di itu banyak ya Pak ya? Banyak, makanya karena banyak mudah kita nggak bikin produknya. Kalau bikin produknya terus disandingkan dengan persoalan yang mudah, obatnya terus gimana produk akan keserap itu. Secara logika dagang kan begitu. Akhirnya kebutuhan yang tipe defisiensi, rata-rata tipe defisiensi lemah energinya, kemudian ada kelembaban. Jadi ada kelembapan saja. Berarti ini kasusnya
terjadi muncul karena selama proses kehamilan itu. Nah, kita harus menstabilkan. Nah, bisa defisiensi dengan kelembapan. Berarti ini ada tonikum, kemudian ada penstabil kelembapan. Jadi ada dua macam itu. Makanya tingkatnya adalah bisa tingkat ringan. Kalau tingkat ringan itu biasanya tubuhnya akan mudah menstabilkan. Biasanya sampai di kehamilan ke 3 bulan. Nah, itu sudah selesai, atau 2 bulan dia sudah bisa stabil tanpa mual muntah gitu. Nah, kebetulan istri saya itu 3 anak lahir, 3 anak hamil 3 anak nggak ada. Jadi saya enjoy banget lah. Karena nggak ada mual muntah, nggak ada ngidam, alhamdulillah banget dulu. Jadi saya nggak ngalami yang itu. Ngalami disuruh Ada pesanan-pesanan unik gitu ya, yang kadang ngidam. nyuri mangga di tengah malam. Nggak mau yang di pasar, harus yang nyuri, kan aneh banget itu, mungkin ketempelan jin. Nah, dengan seperti itu ada tingkatan yang ringan, kemudian menengah, ada yang berat. Kalau yang berat itu kita jumpai sampai 7 bulan. Itu termasuk kita punya kasus kemarin hamilnya teman kita itu, ya agen lah, murid saya. Itu hamil yang anak kedua kalau nggak salah. Itu sampai 7 bulan, sampai masuk rumah sakit itu. Jadi itu sampai 7 bulan nggak bisa makan, makannya sedikit banget itu. Saya bilang, kuat banget ya perempuan, walaupun mukanya pucat ya. Nah, akhirnya karena melihat itu dari proses yang ada, saya berpikir apa yang bisa saya berikan untuk ini. Kalau herba itu ada kita punya gitu, namanya mual muntah hamil gitu. Susah ngasih nama, ya kasih nama yang jelas saja, sesuai dengan kasusnya. Mual muntah hamil lah udah. Nah, tapi dalam level yang berat ini tidak mempan. Itu. Maka kita ada yang levelnya di atasnya lagi, anti mustaki, anti mual karena stagnasi chi, energi. Itu karena kelembapan yang sangat berat. Nah, itu baru mempan itu pakai itu. Yang levelnya sampai 7 bulan nggak bisa makan, bau sedikit muntah, itu sampai di level itu. Nah, kemudian melihat itu, kalau obat kan orang cenderung tidak bisa minum tiap hari gitu ya. Terus gimana caranya? Akhirnya saya, bisa kita modif menjadi susu. Nah, munculnya ini etamom. Nah, ini nanti izin keluar, nanti namanya probun. Jadi dirubah dari etamom menjadi probun, probunda itu. Nah, itu sebenarnya itu untuk pendampingan. Ini rasanya sebenarnya rasa coklat, atau coklatnya itu ada selain coklat, ada gulanya gula aren. Gulanya gula aren. Jadi ada tambahan campuran rasa manis gula aren itu. Nah, kemudian ini memang digunakan untuk yang level menengah, tidak yang level berat. Level berat enggak mempan berapa kali gitu. Jadi sudah minum tapi enggak mempan. Kenapa enggak mempan? Karena memang ini bukan obat. Ini minuman untuk pendampingan ibu hamil supaya tidak muncul mual muntah. Itu mual muntah. Ketika sudah nyusui boleh nggak boleh gitu. Karena ini kan mual muntah artinya sebenarnya fungsinya itu selain sebagai nutrisi, dia membantu untuk ke sistem cerna, memperbaiki kelembapan di sistem cernanya. Tapi levelnya di tengah, yang tidak terlalu berat. Karena kalau terlalu berat ini ya tidak kuat. Karena susu sendiri sifatnya lembab itu. Maka dia harus nggak boleh masuk, dilepas. Susunya dilepas, coklatnya dilepas, harus pure murni. Itu. Jadi cara berpikirnya kayak gitu. Jadi kita membuat produk itu, ketika apapun yang kita buat produk itu, ya riset dengan gaya holistik lah ya. Bukan riset ini. Kandungan susu. Berarti bukan begitu. Lebih ke empiris ya Pak ya, dari data-data yang masuk, dari informasi. Empiris yang dimaksud kayak gini, kita melihat ke hukum sunatullah. Jadi hukum kepastian. Kalau sunatullah itu kan hukum pasti. Karena hukum itu yang punya Gusti Allah. Nah, kalau Allah yang punya, ya sudah. Musuhnya lembab, ya kering. Selesai. Musuhnya kering, ya lembab. Musuhnya panas, ya
dingin, nggak bisa dibantah. Nah, kalau dikatakan empiris itu kan empiris itu berdasarkan data yang ada, tapi belum dikatakan dipetakan secara detail ya Pak Yudi. Iya. Berarti Kalau memang empiris ada- kan dianggap kayak gini. Kalau empiris kemudian dianggap tidak ilmiah. Saya bingung masalahnya. Kalau orang kedinginan dihangatkan, terus tidak ilmiahnya itu di mana bingungin? Padahal itu merupakan hukum dasar ya Pak. Hukum dasar. Ya, hukum dasarnya misalnya yang disebut ilmiah, kalau ada gejala kayak gini kemudian dikasih zat ini, nah zat itu sifatnya panas atau dingin, sama aja tuh, balik lagi ke hukum dasar. Maka yang disebut ilmiah atau tidak, saya pikir kalau ilmiah itu jika dia ngikuti sunatullah, kalau saya sudah prinsipnya kayak gitu. Nah itu dasar menjadi pemikiran kita dalam membuat apapun produk yang kita buat. Jadi setiap produk muncul pasti karena ada kasus di lapangan. Jadi produk ini adalah memberikan solusi pada suatu kasus. Jadi jangan kita membuat produk tapi bukan memberikan solusi. Tapi solusinya harus jelas. Ini etamom atau probun nantinya. Untuk mual yang seperti apa? Jadi mual itu dibagi dulu. Terus mualnya yang kita lihat pasarnya paling banyak dan kasusnya paling banyak itu yang 80%, yang lembab dingin dengan ada defisien. Dari situ sampai level apa? Oh kita sampai level di tengah. Nah menengah itu paling banyak. Kalau yang sampai 7 bulan nggak makan itu kasusnya sedikit, nggak banyak lah. Nah kita ambil yang umum. Itu makanya umum kita buatkan produknya. Nah kalau yang spesifik kayak gitu baru nanti muncul obat. Bahasanya kayak gitu. Ini Pak tadi mungkin maaf saya potong sebentar, terkait dengan penentuan menengah ya Pak. Tadi kan disampaikan untuk etamam ini bisa digunakan Pak untuk mual muntah yang levelnya menengah. Penentuan menengah itu apakah terkait dengan waktu, terkait dengan tingkat keparahan dalam arti frekuensi dia hampir setiap hari mual muntah gitu. Jadi kalau menengah itu yang dimaksud Pak Puji ini lebih ke mana Pak Puji? Kalau menengah itu biasanya ya, kalau menengah itu mual muntahnya itu nggak sampai 7 bulanan lebih itu. Oh, berarti itu satu waktu ya, waktu. Yang kedua tingkat mualnya itu nggak seharian full. Kalau itu sampai seharian full yang berat itu yang berat. Dan kasusnya sedikit. Misalnya dalam setahun kita dapat kasus paling berapa yang kayak gitu. Makanya karena tidak spesifik terlalu spesifik lah, tidak kemudian umum, maka kita tidak menuju ke sana. Nah, kalau menuju ke sana pasarnya juga sedikit. Nah, makanya kita pakai yang menengah, karena menengah itu nanti cara nyusunnya beda. Menengah dengan yang ini cara nyusunnya beda. Karena apa? Ya tadi susu sudah lembab. Nah, kalau kemudian diberikan untuk orang tersebut nggak jadi, karena misalnya kita kasih sesuatu anti mual, ketika dia dicampur susu, coklat, ya reduksi fungsinya, hanya tidak bisa ngatasi itu malah. Makanya karena kasusnya sedikit tidak dibuat, makanya ini secara umum yang banyak terjadi. Makanya kalau dibilang dari sisi kesehatan kita bicara kasus yang paling banyak, dari sisi bisnis kita bilang ini pasarnya paling market banyak. pasarnya paling banyak. Nah, makanya kasus yang seperti itu ditanganilah dengan ahli herba. Kalau kayak gini cukup dengan Anda minum ini sudah, metode penjualannya jadi lebih ringan. Harus dianalisanya tidak terlalu rumit. Nah kalau rumit misalnya orang mau jadi agen distributor harus tahu sampai tingkat mualnya kayak gini dikasih apa, kan repot. Pusing Pak. Pusing yang jual. Jualan sibuk belajar dulu, akhirnya nggak jadi. Nah makanya, tapi kalau levelnya murid dia tahu ini kayak gini, kalau nggak mampu baru dia ambil yang ini emang dikhususkan dalam artian emang arahnya arah terapi ya, bukan arah ke nutrisi ya, dalam artian suplemen ya. Sama ini Pak Puji, mungkin kan kalau biasa dalam artian produk-produk Pak Puji itu terkenal dengan prinsip ya, prinsip dalam artian prinsip terkait dengan sindrom.
Kalau bicara masalah mual, muntah ya, dalam artian hamilnya ditutupi ya Pak ya. Ya. Ya, kan tidak cuma terjadi pada ibu-ibu. Nah, seumpamanya nih, dalam artian ada bapak, ada anak. Wah, saya mual muntah tapi dalam artian level sedang ya. Ya. Saya nggak mau minum obat, saya mau yang enak. Nah, Bisa. memungkinkan tidak? Boleh. Memungkinkan ya Pak ya. Boleh. Jadi jangan terpengaruh dengan mam itu berarti khusus untuk ibu-ibu. Jadi kayak gini, jadi pemberian nama itu sebenarnya kita pasarnya yang paling banyak orang mual itu kan ibu-ibu lagi hamil itu. Jadi maka kita kasih nama ya Probun atau Etamam itu supaya spesifik lah dia merasa. Tapi secara prinsip keilmuan sebenarnya tidak seperti itu. Misalnya ada anak kecil malas makan dikit itu mukok gitu, mukok atau kayak mual gitu. Ya sudah dikasih ini bisa. Dan juga mungkin ya, istrinya yang hamil tapi bapaknya yang mual muntah gitu. Jadi bisa boleh. Ya Pak ya, boleh. Gitu. Jadi sedia satu tapi bisa dikonsumsi berdua atau bertiga itu ya. Kadang saya juga minum. Jadi jangan, dalam artian memang berarti untuk produk-produk Al-Fatih Mandiri Sejahtera memang kita memang memberi nama untuk lebih dalam artian lebih memudahkan untuk mengingat. Padahal ada benefit-benefit lain yang sebenarnya bisa dimanfaatkan ya. Dalam artian tidak terkotak dengan masalah nama tersebut. Jadi prinsipnya untuk dalam artian untuk membantu mengurangi keluhan mual muntah, dalam artian mual muntah baik itu khususnya di masa-masa kehamilan ya. Nah, makanya cara menghilangkan mual muntahnya itu sebenarnya bukan dengan anti muntahnya sebenarnya, tapi penyebab mual muntahnya itu apa? Biasanya kelembaban, serangan kelembaban. Nah, kelembaban munculnya karena tubuh itu terjadi perubahan. Ketika dihamil kan terjadi perubahan. Hormonal agak drop, energinya agak drop. Nah, kelembaban masuk. Apalagi dia lihat pola makannya. Maka makan minum yang sifatnya lembab harus dikurangi dalam tahap seperti itu. Supaya dia kestabilan nanti begitu dia minum Etamom itu, kestabilan cepat terjadi. Nah, makanan yang membuat lembab itu sebenarnya makanan yang sifatnya kayak tepung olahan terlalu banyak, kemudian kayak buah-buahan yang sifatnya, apalagi buah-buahan yang kadar airnya tinggi, atau buah-buahan yang kalau membusuk berlendir. Nah, itu menimbulkan mual. Nah, ini yang mungkin tidak dipahami, bahwa seolah makanan itu tidak ada kaitannya dengan mual, padahal itu sangat terkait itu, karena hukum dasarnya kan ketika dia mual ada kelembapan, sifat lembab itu adalah sifat berlendir dan lengket. Nah, itu ditimbulkan dari makanan apa? Makanya makanan itu dihindarkan dulu supaya tubuhnya stabil. Begitu sudah stabil, bagus, boleh masuk lagi dengan dosis yang terukur. Jadi memang dalam artian selain dalaman, ketika kita mengkonsumsi suatu nutrisi dengan suplemen dengan harapan masalahnya bisa terkurangi dalam arti keluhan-keluhan ya selama ini, dan juga perlu diperhatikan terkait dengan makanan minuman, karena ketika kita kelembaban itu hadir berarti bisa mengganggu nafsu makan yang pastinya bisa akhirnya ketika nafsu makan terganggu atau berkurang, akhirnya yang harusnya nutrisinya penuh untuk ibu hamil dan juga untuk calon bayi akhirnya tidak masuk. Dan ini yang dalam artian sering sekali dijumpai di lapangan dalam artian yang tadi Pak Puji sampaikan bahwa ada makanan-makanan sepertinya yang sebenarnya kalau bisa dikurangi selama masa kehamilan supaya dalam artian mendukung nafsu makan ya Pak. Pada tipe yang itu berarti yang lembab ya. Jadi tapi kalau yang lembab panas biasanya nggak terlalu ya. dengan artian bahwa itu yang data yang terkumpulan selama bertahun-tahun yang ada di Pak Puji ya Pak. Jadi seperti itu ya sahabat Al-Fatih sekalian terkait dengan keluhan mual muntah di masa-masa kehamilan. Jadi bisa dalam artian ketika levelnya ringan sampai menengah bisa ditambahkan ke nutrisi ibu hamil Etamam. Tapi yang pastinya untuk makanan
yang dikonsumsi juga harus dipilih dan pilah supaya tidak dalam arti tidak menambah kasus-kasus kelembaban itu ya. Sampai ketemu lagi insya Allah dengan pembahasan dan review yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.